Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah, Bapak Ibu, teman-teman, ikhwanu fillah wa akhwatu fillah, di kajian malam Senin tepat di tanggal 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah, di tanggal nasionalnya hari Ahad tanggal 22. Ya, di Jakarta teman-teman sudah ngasih info ini, Masya Allah, pasukan pembela Jokowi. Ya, mudah-mudahan apapun yang terjadi, kita meyakini ini semua sandiwaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kita apakah semakin banyak perkembangan, baik perkembangan positif maupun perkembangan negatif, bisa tidak menjadi diri kita menjadi pribadi-pribadi terbaik di mata Allah, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tetapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah. Ini saya lagi ngasih contoh ini. Tapi menjadi contoh itu sulit. Ya, orang tua kadang-kadang kita sebagai tenaga pendidik mudah memberikan contoh kepada anak didik kita. Tapi kita berusaha, semoga Allah istiqomahkan kita untuk bisa menjadi contoh. Nah, di malam hari ini jamaah, insya Allah sambil menunggu waktu Isya. Waktu Isya kita di hari ini jam 7 kurang 1/4 kalau nggak salah. Nggak tahu di Wonosobo di sini jam berapa. Kita akan mengambil contoh dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa modal utama beliau sampai beliau sukses merangkul dunia, 3/4 dunia beliau rangkul dengan akhlakul karimah. Tidak banyak orang yang masuk Islam lewat pedang, tetapi justru mayoritas besar 3/4 dunia dirangkul oleh Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah. Di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim Syekh Mahmud Yunus, yang teman-teman kalau pelajari di pondok-pondok modern, ini ada sampai jilid 3, juz 1, juz 2, juz 3, Tarbiyah wa Ta'lim. Itu dikatakan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku itu sengaja diutus oleh Allah di muka bumi ini semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Maka ternyata modal utama Rasul, ya, bisa menciptakan dunia Islam di belahan dunia ini kata orang ateis. Ya, kalau Bapak Ibu punya buku namanya The 100 Ranking of Human Being, 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Itu pengarangnya Michael of Hart. Ya, beliau mengadopsi satu buku The World of Nation, bukunya Adam Smith. Siapa Adam Smith itu? Tokoh ekonomi, bapaknya ekonomi dunia. Adam Smith memberikan satu contoh kepada Michael Hart.
ya, beliau memberikan satu peringkat terbaik yang berpengaruh di dunia ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menceritakan di kitab Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun mengadopsi kata Adam Smith yang di-copy paste oleh Michael of Heart. Di Muqaddimahnya dikatakan pedagang-pedagang Arab itu dia sukses menjajakan dagangannya. Ya, saya katakan bukan pedagang Islam tapi pedagang Arab. Karena memang di Muqaddimahnya itu bukan pedagang Islam tapi pedagang Arab. Biasanya orang-orang non-Islam itu mereka fobia untuk mengatakan Islam, tapi mereka mengatakan orang-orang Arab. Makanya ketika kita full sunnah, teman-teman itu punya lihya jenggot, teman-teman itu pakai full sunnah, orang-orang non-Islam mengatakan ini pakaian Arab karena mereka fobia, takut ketika bicara dengan Islam. Padahal orang Islam itu santun, terkenal akhlakul karimahnya. Bahkan para sahabat, jangankan kepada orang-orang Islam, kepada non-muslim sahabat itu menunjukkan akhlakul karimahnya. Dan terbukti Hanzalah itu bisa menjadikan satu kampung itu Islam. Bukan dengan Al-Quran yang dia ucapkan, bukan dengan sunnah yang dia ucapkan, tapi dengan apa? Tutur akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Adam Smith yang di copy paste Muqaddimah The World of Nation-nya itu diadopsi oleh Michael Hart. Apa kata Michael Hart? Pedagang-pedagang Arab itu bisa menjajakan dagangannya dan bisa rame dibeli oleh orang-orang yang bukan Islam saat itu karena dia menunjukkan akhlakul karimah. Dan setiap aktivitas yang pedagang Arab lakukan, dia selalu mengatakan in the name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi mereka orang-orang non-muslim ini sudah paham sebetulnya tentang keislamannya. Cuman mereka tertutupi oleh orang-orang Islam yang berdakwah dengan dakwah barbar. Maka kita kajian di sini, kita mencoba untuk mengangkat bagaimana Rasulullah SAW ini dakwah. Ternyata modal utamanya adalah apa? Akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Ya. 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah hanya untuk menggiring orang-orang Arab bagaimana cara mereka berakhlak. Ya, berakhlak kepada siapa? Yang pertama berakhlak kepada Allah. Di zaman sekarang serba mudah. Mau kemana dan dari mana, mau apa, sekarang bisa kita lakukan dengan instan. Ya, orang dulu mau ke Jogja ke Solo itu perjalanan macet-macetan. Sekarang sudah diresmikan tol menuju menuju Jogja Solo. Yang mau ke masjid Masjid Zaid itu Syahid, ya orang Indonesia nyebutnya Syahid, ya padahal itu Zaid, itu bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Kalau dengan kereta bisa dengan ditempuh 45 menit. Ya. Kemudian orang sekarang kepengen makanan yang ada di alun-alun, orang Wadas Lintang nggak perlu ke alun-alun, tinggal dari rumah ngeklik GrabFood, Pak Ahmad tuh rajanya, ya. GrabFood muncul, mau apa, mau makanan apa muncul. Dunia ini luar biasa. Tapi yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, walaupun zaman berubah, tapi akhlak nggak boleh berubah. Indonesia tetaplah Indonesia, Wonosobo tetaplah Wonosobo. Akhlak tidak boleh berubah. Dari mulai Rasul itu hadir sampai Rasul nanti membersamai kita di surga, itu akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berganti, tapi keyakinan kita kepada Allah tidak boleh mati. Maka pondasinya apa? Pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini inti. 13 tahun Rasulullah berjuang di kota Mekah, itu nggak ada kerjaan apa-apa selain apa? Menanamkan tauhid, meluruskan keyakinan dan membina iman. Dengan perhitungan apa? Kalau pondasinya kokoh, maka bangunan itu aman. Kalau pondasinya miring,
maka bangunan melenceng, Bu. Kalau pondasinya rapuh, bangunan roboh. Maka bangunan itu tergantung pondasi. Orang hidup tergantung keimanannya. Al-Imam Ghazali bilang di salah satu Tazkiyatun Nafas di Ihya Ulumuddinnya, dia mengatakan kalau jabatan dan kekuasaan itu dipegang sama orang-orang yang punya iman, maka terasa manfaatnya. Tapi kalau nggak dipegang sama orang-orang beriman, maka yang muncul pejabat-pejabat bermental Fir'aun. Rakus jabatan. Harta kalau dipegang sama orang-orang yang beriman, ini akan terasa manfaatnya. Kalau nggak punya iman, itu akan muncul yang namanya korun-korun. Ya, maka dalam Al-Quran itu kalau bicara orang rakus jabatan, itu namanya togo, melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu togo. Wahai Musa, kamu pergi ke Fir'aun. Kenapa ya Allah? Innahu togo. Fir'aun itu telah melampaui batas. Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa pada saat beliau itu didapat mandat untuk mendatangi, mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam tahu nih konsekuensinya. Fir'aun itu jangankan didakwahi, salah saja ngasih makan bisa dipancung orang. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak mau goncang dia punya hati. Dia kepengen apapun yang terjadi nanti ketika kita berdakwah kepada Fir'aun, maka aku dalam keadaan tenang. Akhirnya Musa berdoa kepada Allah. Doanya kita hafal semuanya. Rabbi israhli sadri. Ya Allah, israhli sadri. Israh itu dari kata-kata wasi', perluas saya punya dada ya Allah. Kalau wasi itu untuk bangunan. Tapi kalau untuk dada namanya syariha yasro isroh, asroh ya. Isroh fi'lul amr yang berarti lapangkan dadaku ya Allah. Kata Allah, kenapa kamu berdoa seperti itu? Kalau suatu saat terjadi yang tidak-tidak, aku sudah tenang, aku nggak kecewa. Rabbi shrahli sadri. Masya Allah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah, ketika beliau mendapatkan dakwah untuk mengemban risalah Islam ke beberapa pelosok-pelosok negeri, Rasulullah SAW itu enggak berdoa Rabbi shrahli sadri. Tetapi Allah sudah memberikan kepada Rasulullah alam nashrah laka sadrak. Ya. Wahai Muhammad, Musa mau dakwah berdoa untuk dilapangkan dadanya. Tapi engkau ya Rasulullah, engkau tanpa berdoa aku sudah siapkan kepada anda dada yang lapang. Alam nashrah laka sadrak. Makanya pada saat Rasulullah SAW itu berdakwah ke negeri Taif, sama kayak kita lah. Kita kalau ngelihat orang pedesaan kelihatannya manutan. Kalau diarah untuk agama Islam pasti manut. Rasul juga kayak begitu karena Rasul kan manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia kita. Itu Rasulullah. Ya. Rasul itu manusia. Kenapa? Rasulullah SAW itu dijadikan contoh oleh Allah untuk kita semuanya. Karena kita manusia, maka kita mengambil contoh kepada manusia. Kalau ngambil contoh ke malaikat gak bisa. Malaikat gak tidur, kita molor. Ya. Malaikat sama cewek budek. Kita sudah punya istri minta nomor cewek lain. Ya kan? Itu gak bisa jadi contoh. Superman mau jadi contoh, pakai kolor aja salah Superman, ya kan? Siapa jadi contoh? Rasulullah SAW, basyarun, manusia, lakal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa. Ya, Rasul tidur, kita tidur, tapi tidurnya saya, tidurnya bapak, tidurnya ibu, itu matanya merem, hatinya dablek. Tapi kalau Rasulullah SAW, itu beliau matanya merem, hatinya hidup, ya. Basyarun lakal basyar. Apalagi Rasul itu keringetan, kita pun keringetan. Ya, kita ini kajian di Wonosobo apa di Jakarta ini? Ya, panasnya minta ampun. Keringetan Rasul. Ya, tapi keringatnya Rasul itu saya baca di Nurul Yakin, Masya Allah, sampai saya merinding. Rasul lagi tidur, itu sahabat semuanya ngumpulin botol. Ada yang bawa baskom, ada yang bawa piring, ada yang bawa botol. Mau ngapain? Nunggu keringat Rasul habis lagi tidur. Buat apa? Bibitnya parfum, Bu.
Dulu belum ada Tanah Abang soalnya, belum ada condet. Orang kalau beli parfum langsung keringatnya Rasulullah SAW. Tapi hari ini keringatnya kita monggo dihirup sendiri. Rasul ngeludah, ya, basok ngeludah. Kita juga meludah. Tapi ludahnya Rasul sakti atas izin Allah. Ludahnya Rasul itu bisa mengobati kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masuk di Gua Thur, dikejar sama orang-orang kafir Quraisy, Abu Bakar Siddiq memandang Rasul itu seperti betul-betul dimuliakan karena kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau Rasulullah itu ngomong sesuatu dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Abu Bakar Siddiq itu duduk bermajlis dengan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kata Rasul, tuh lihat itu ada orang penghuni neraka. Loh kenapa ya Rasul? Dia pakai kemeja sampai ngelewatin jempol tangannya. Ya. Dia pakai sarung sampai mata kakinya. Dia pakai celana sampai berai-berai. Maka orang seperti itu tidak akan masuk neraka. Abu Bakar Siddiq, dia kurus Bapak Ibu. Kalau pakai sarung melorot, pakai sarung melorot. Ya, kata Rasul, ya Rasulullah, aku termasuk penghuni neraka. Kata Rasulullah, bukan, kamu itu surga. Karena kamu itu terjaga hatinya. Yang jadi masalah itu bukan cingkrang atau tidak cingkrangnya. Yang jadi masalah, bisakah orang yang cingkrang itu menata hatinya untuk nggak sombong? Ya kan? Bisakah orang yang jenggotan itu menata hatinya untuk tidak mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada kamu? Sulit menata hati. Kadang-kadang sesama dai, sesama ustadz, sesama ustazah, kan kadang-kadang lah ana khairun minhu. Jamaahku jutaan, jamaahmu ele-ele kan gitu. Ya kan? Enggak sih mana-mana. Maka penyakit dengki ini penyakit yang luar biasa yang bisa mengeluarkan iblis itu keluar dari surga. Kata-kata apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada mereka. Makanya kalau kita bercermin bilang, ya Allah, mereka lebih baik daripada saya lah. Kalau saya hari ini bangun malam 3:30, mereka sudah bangun malam 8:30. Ya, kalau hari ini saya bisa sholat subuh berjamaah, justru mereka datang lebih dulu. Untuk apa? Nyapu nih perasaan-perasaan dengki, perasaan-perasaan ria. Kadang-kadang kita misalnya di perumahan atau di rumah, ya kan, kita mau ke masjid subuh-subuh, itu luar biasa Bu. Kita keluar, ya Allah, pemuda yang saat ini zaman sekarang yang ada di perumahan ini, yang subuhnya berjamaah itu cuman saya. Allahu Akbar. Belum sampai masjid sudah mengatakan cuman saya, belum Allahu Akbar sudah mengatakan cuman saya. Abbas, kata orang Arab, sia-sia semua amalannya. Karena sombong itu adalah apa? Pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhlak kepada Allah. Kalau harta, sombong terhadap harta namanya bago, korun. Bago. Jadi ketika kita bisa menata hati kita untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tertata rapi. Bahkan kalau kita mau jujur, satu lembaga, satu komunitas itu lebih baik diurus sama orang-orang yang benar walaupun gak begitu pinter, daripada diurus oleh orang-orang pinter tapi gak benar. Ya, masyarakat sudah betul-betul cerdas sekarang. Kalau pinter nggak bener, nanti disuruh ngurus keropak masjid malah nilep. Disuruh ngurus beras, nimbun beras. Disuruh ngurus hutan, jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hukum, bisa bikin hukum seperti pisau. Jangan jauh-jauh. Kadang-kadang saya sebagai pimpinan rumah tangga, kita bikin hukum seperti pisau. Ya, kalau belum nikah sama istri cintanya luar biasa. Mau apa yang dibeliin. Tapi kalau dia punya anak, udah tuh pelit bin koret alias bin buntut kasiran sama istri. Ya kan? Bentar-bentar anak, bentar-bentar anak. Betul nggak Bu? Astagfirullahaladzim. Ya, nah sekarang pekerjaan kita, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Yang kedua,
jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini namanya konsisten disiplin. Konsisten disiplin. Setelah kita konsisten disiplin, maka apapun yang kita mau Allah akan berikan. Allah Maha tahu, kita sok tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kita kepengen anak kita jadi dokter, anak kita jadi tentara, anak kita jadi polisi. Kita sekolahkan di TK favorit, SD favorit, SMA favorit, pondok pesantren favorit. Ternyata malah tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita kecewa sejadi-jadinya. Padahal kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi kalau anak kamu jadi tentara, dikirim ke Wamena, dikirim ke Sambek, dikirim ke Sapuran, ya. Saat kamu sakaratul maut nggak ada yang nunggu kamu. Anaknya lulusan ITB, teknik nuklir. Ketika bapak ibunya diundang acara wisuda, Masya Allah senang bapaknya. Ya Allah, saya nggak sia-sia menyekolahkan anak saya sampai ke ITB, Institut Teknologi Banjarnegara. Teknologi Bandung, ya Bu. Kumlot anaknya, disebutkan namanya, Masya Allah, papa dan mamanya senang. Anaknya self confidentnya, percaya diri. Kata mama papanya, nak, kamu bikin bahagia ibu bapak kamu. Nama kamu disebut luar biasa. Kamu dipanggil predikatnya bukan kumlot, tapi summa kumlot, di atas mumtaz, Masya Allah. Nah, kamu mau kemana, nak? Mau kemana setelah ini? Pak, aku kepengen kerja di Freeport, Pak. Di Freeport mana, Bu? Kepil belok kanan. Kalibawang. Wah, kamu mau Freeport, nak? Iya, nak. Luar biasa itu. Pede anaknya. Karena apa? Sudah mengantongi ijazah ITB. Yang pasti semua perusahaan itu pasti akan memihak kepada dia. Ya, kufur nikmat. Allah dikesampingkan. Ternyata pulang ke rumah, dia sudah membuat lamaran. Berbahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Indonesia, segala macam. Dikirim tuh. Kata anaknya, tenang Pak. Semua perusahaan pasti manggil saya. Hingga saat ini Ustadz, hampir 1 tahun anak saya jobless Ustadz. Nganggur. Ijazah ITB-nya tidak dipandang Ustadz. Saya kecewa Ustadz. Bu, jangan kecewa. Boleh jadi harapan anak ibu untuk sekolah kerja di Freeport itu nggak baik nanti. Lo nggak baik kenapa? Banyak anak-anak yang disekolahkan sama orang tuanya sudah jadi miliarder. Orang tuanya nelfon malah diabaikan teleponnya. Ibu kepengen, Allah tuh kepengen anak ibu itu standby di ibu. Udah, oh gitu ya Ustaz. Iya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu. Si muklis tuh sok tahu. Kita sok tahu. Kalau dia jadi dokter, Masya Allah, dia segala-galanya. Tanya dokter Ivan tuh di belakang, ya kan? Kalau jadi tentara, luar biasa. Enggak. Allah tuh tahu. Masa depan anak-anak kita tahu. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kata Allah hanya mengarahkan untuk apa? Anak kita itu taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Masalah profesi itu urusan Allah. Kita hanya mengarahkan kepada mereka. Pusing Bapak Ibu kalau kita mikirin betul-betul dablek kepengen masa depan anak kita seperti ini, pusing kita. Keluar ngelihat bagaimana anak orang yang berprestasi, anak kita nggak berprestasi. Ya Allah, anak kita itu berprestasi. Ya, sudah bersyukur dia mau sholat, sudah bersyukur dia bisa baca Quran, sudah bersyukur dia mau berangkat sekolah. Assalamualaikum mah. Pulang, assalamualaikum mah, itu sudah bersyukur. Allah tahu rezeki anak kita. Allah tahu masa depan anak kita. Sudah jadi formula kita. Wallahu ya'lam. Allah itu sampai kapanpun maha mengetahui. Makanya Allah kasih dengan fi'lul mudhari. Ya'lamu itu fi'lul mudhari. Sedang, selalu, akan. Kapanpun Allah tahu masa depan kamu. Maka kalau hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita nggak kunjung dikabulkan oleh Allah, jangan menca-menca. Jangan kita betul-betul murka sama Allah, jangan. Allah lebih tahu kita. Bisa jadi pada saat doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kabulkan doa kamu, nanti kamu itu libur berdoa. Ya? Banyak orang-orang yang lagi gembel ke masjidnya rajin, Bu. Lagi terseok-seok kajiannya paling depan.
Tapi ketika perusahaannya besar, hartanya banyak, kajiannya di alun-alun, Bu. Ya kan, nongkrong di angkringan. Allah paham. Saya kepengen kamu itu tetap istiqomah. Kita makan nih sama-sama keluarga di restoran. Datang pengamen, nyanyi lagu-lagunya merdu, suaranya bagus, lagunya kesukaan kita. Saya yakin Bapak Ibu gak akan ngasih uang lebih dulu. Kalau bisa dengerin, Masya Allah, sambil makan. Bang, terus nyanyi bang, sampai berbusa. Kenapa? Enak bang lagunya. Kasal kalau saya kasih hari itu, nanti abang minggat. Nah, jangan ngasih dulu, tunggu satu album selesai. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kepengen kita tetap bangun malam. Allah kepengen kita tetap bersama istri sholat berjamaah. Allah tetap kepengen kita ngaji Quran. Makanya hingga detik ini Allah belum mau mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam diri kita supaya kita nggak pesimis. Karena pesimis itu bukan ajaran Islam. La tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu pesimis dari rahmat Allah. Ya, orang kalau pesimis dia tidak menghadirkan rasa bahwasanya Allah itu masih ada. Ya, biasanya kalau orang-orang pesimis itu kalau dia ngerti tentang adanya Allah, pada saat dia tawakal muncul tuh kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita melarutkan diri kita dalam sebuah vonis. Lama anak kita mah gak berprestasi, anak tetangga tuh berprestasi. Jangan, ini bisikan setan. Lah kita mah anak kita cuma lulusan SMA, gak mungkin dia jadi orang terkenal sukses. Sekarang kan ngelamar kerja kan minimal S1. Itu bisikan setan. Maka pada saat kita betul-betul kepengen anak kita itu tertuju dengan apa yang kita capai, kita terjepit. Kata Allah, walillahi asmaul husna yad'uhu biha. Allah tujuh punya asmaul husna, nama-nama Allah yang selalu kita baca. Ya Rahman, Ya Rahim. Jangan asal baca, tapi juga tahu bagaimana maksud daripada nama-nama ini. Kalau kata para ulama gak usah disebutkan 99%. Sebutkan satu saja yang memang tertuju pada hajat Anda saat ini. Anak mau ngaji, anak mau mondok, anak mau sekolah, doa. Ya Allah, Ya Alim. Habis salaman, ambil nih palanya, kecup ubun-ubunnya. Ini saya dapatkan qaulul ulama di kitab Syekh Bazuri. Ya, Rasul enggak, di Quran apalagi enggak ada di Syekh Bazuri. Beliau mengatakan langsung ditiupkan ubun-ubunnya, kita doa. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada anakku bagaimana paham terhadap agama. Bukan paham terhadap matematika, Bu. Ya, kalau anak kita sampai saat ini bodoh matematika nggak apa-apa. Yang penting jangan bodoh tentang Quran. Quran yang akan mendorong anak-anak kita itu paham ilmu matematika. Quran yang akan mendorong anak-anak kita itu paham tentang biologi. Quran yang akan mendorong anak-anak kita itu paham tentang hazanah dunia ini. Karena Quran. Ya, ketika kita kepengen proyeknya itu betul-betul dimudahkan oleh Allah, ini proyeknya miliaran, diperhitungkan luar biasa, maka tinggal sebut nama Allah, Ya Fattah, Ya Allah yang membuka hazanah yang masih tersembunyi, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian ketika doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah, yang ketiga itu bisa jadi Allah nggak mau ngabulin dulu. Kenapa? Khawatir timbul fitnah, sombong, ya, miskin, minta doa sama Allah, dibuat kaya sama Allah, sombongnya luar biasa. Yang terjadi rakyat biasa, dilantik jadi anggota dewan, sombong. Allah nggak ngabulin dulu. Allah enggak mengabulkan dulu. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma, banyak cara jalan supaya kita betul-betul enggak pesimis jadi manusia. Betul-betul tidak putus asa jadi manusia. Kita itu hamba-hamba yang memang dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pengen kita itu manut lah. Allah itu manut apa kata kita. Ya, saya pernah cerita di mana di hadis Bukhari itu dikatakan penghuni surga itu sampai Allah tidak kepengen membuat kecewa penghuni surga. Kata Allah, wahai penghuni surga, apa yang membuatmu sedih? Ya Allah, dulu aku pernah punya teman di rumah ya Allah. Dia diajak ngaji, moh, diajak kajian, moh, dan dia nggak sholat, dan dia mati dalam keadaan nggak sholat ya Allah. Terus
Aku kepengen bertemu dengan dia ya Allah. Akhirnya ternyata Allah nggak kepengen ngelihat penghuni surga itu kecewa, meneteskan air mata. Kata Allah, wahai Malik, cari temannya di neraka jahanam. Ya, sampai seperti itu. Malaikat Malik bilang, ya Allah, aku suruh nyebur ke neraka. Iya, dan dengan zatku dan dengan iradah kudrahku, kamu masuk ke dalam neraka insya Allah tanpa terasa panas sekalipun. Diangkat tuh temannya, langsung dihadirkan. Nih teman kamu, masya Allah. Makanya hari ini kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Allah pun yang melarang kita untuk melanjutkan kajian ini, ya kan? Walaupun Mas Gio mengatakan terus nggak bisa. Kita manusia, ya harus tahu aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mau istirahat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa kita kaji malam ini menambahkan rasa keimanan kita kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.